Saudari dan saudari yang terkasih, terbayang oleh saya bahwa saudara sesudah mendengarkan sabda Tuhan dalam Injil tadi mengatakan boro-boro. Kalau saya mau mengadakan pesta, saya akan pikir-pikir siapa yang menguntungkan saya, akan saya undang hadir pada pesta. Masa saya harus mengundang orang-orang miskin, orang-orang yang buta, orang-orang gelandangan, orang-orang yang tidak bisa memberi apa-apa kepada saya? Rugi. Kita manusia suka hitung-hitungan. Yang mengundang, yang saya undang adalah orang yang menguntungkan saya, yang bisa membalas kebaikan saya, yang membawa ampau hadiah yang besar. Dan nanti pada gilirannya saya akan membalas mereka. Nasihat Yesus itu sangat berbeda dan sangat bertentangan dengan realitas sehari-hari. Kita manusia seringkali mempunyai prinsip istilahnya do ut des. Artinya saya memberi, tapi mana balasannya? Saya memberi supaya kau memberi kembali kepada saya. Kata Yesus, itu tidak membuat engkau bahagia. Itu namanya hidup penuh perhitungan, untung rugi. Maka Yesus mengatakan, mendingan sebaliknya. Kau undang mereka yang tak bisa membalas, yang tidak bisa berbuat apapun kepada kita, karena mereka miskin. Dan Yesus minta supaya para pengikut Yesus, termasuk kita, berbuat demikian. Ada beberapa contoh di dalam gereja. Hari ini kita mengenangkan hidup dan jasa dari Santo Carlos Borromeus, pelindung dari suster-suster di Borromeus. Carlos Borromeus itu orang lahir di Italia pada abad yang ke-16 dari keluarga kaya raya, tapi juga menghasilkan banyak paus dan uskup. Masih sangat muda, Carlos Borromeus itu diundang oleh pamannya Paus Pius keempat untuk menjadi kardinal. Baru umur 22 tahun, kardinal. Tapi ternyata orang itu sangat rajin, sangat bersedia membantu omnya, Paus itu, untuk menyelesaikan perkara-perkara yang susah. Waktu itu muncullah gerakan Protestantisme. Martin Luther melawan pandangan-pandangan gereja dalam beberapa hal. Carlos itu dia sampai malam hari mempelajari, mempersiapkan, mengurus semua yang harus dilaksanakan oleh omnya, pausnya. Pada waktu itu diadakan suatu konsili yang terkenal, Konsili Trente. Suatu konsili yang coba-coba merumuskan bagaimana kita bisa mencegah perpecahan di antara gereja. Bagaimana kita bisa menjawab orang-orang Kristen Protestan supaya mereka bertobat. Tapi lama-kelamaan Carlos itu, Borromeus, merasa tidak betah. Ketika kakaknya meninggal dunia, dia minta izin mau mengadakan suatu retret besar, merenungkan masa depan hidupnya. Dan akhirnya dia memutuskan, saya mau menjadi seorang imam. Bukan hanya seorang administrator, seorang yang membantu di kantor, saya mau menjadi seorang imam yang membantu manusia yang menderita. Kemudian diteruskan dan minta ditempatkan di kota Milano, Italia Utara. Di situ gereja menyedihkan. Gereja banyak kosong, berubah menjadi toko, berubah menjadi pesta, tempat untuk mengadakan pesta-pesta besar. Orang-orang muda tidak peduli, tidak tahu apapun tentang agama, membuat tanda salib pun nggak bisa. Orang-orang yang ke gereja hanya tua-tua saja. Carlos itu ditempatkan di situ menjadi uskup, dan dia namanya menjadi gembala
Dia suka keliling-keliling, berkhotbah, memberi semangat kepada orang-orang. Dan khotbah ini menarik supaya orang itu kembali kepada gereja. Dia mendirikan sekolah-sekolah minggu supaya anak-anak muda diberi pelajaran agama tentang pokok kepercayaan Yesus dan gereja. Dia mendirikan seminari-seminari supaya kaum muda bisa menjadi imam yang bagus. Dia berkeliling ke pastoran-pastoran menegur pada romo-romo yang kiranya lebih banyak keduniawian, yang kurang berdoa, yang kurang dekat pada umat. Dia betul-betul seorang uskup yang disenangi oleh banyak umat sendiri. Kagum, kok ada imam, ada uskup kayak ginian, merakyat, gembala. Waktu itu di Milano ada suatu wabah, pes, penyakit yang menular. Gara-gara banyak orang yang sakit, gara-gara rumah sakit itu semua penuh, maka dia membuka rumahnya. Silahkan yang sakit datang ke rumah saya sendiri akan merawat. Di tengah-tengah segala kesibukan dia merawat orang-orang sakit. Siang malam, sebaik rohani maupun secara jasmani, dengan obat, dengan doa, dia membantu mereka. Semua orang kagum. Itu namanya uskup, itu namanya gembala yang kita butuhkan. Dekat pada Allah, dekat pada orang miskin, tanpa minta balasan. Seluruh hidupnya adalah suatu pengorbanan bagi orang yang membutuhkan pertolongan. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia muda, mau dia tua, semua dibantu. Sayang akhirnya dia sendiri kena penyakit menular pada dia, dan pada usia masih muda dia dipanggil Tuhan. Kita kenangkan dia. Kita kenangkan kata-kata yang diucapkan oleh Yesus. Mendingan mengundang orang-orang miskin, layaklah orang-orang yang susah, kau akan menjadi lebih bahagia daripada hidup penuh perhitungan. Semua kita mentaati sabda Tuhan, semua kita menghormati Carlos Borromeus sebagai seorang contoh teladan bagi kita kaum beriman. Semoga demikian.